Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu haqqa hamdihi wa nasta'inuhu haqqa isti'anih wa natubu ilaihi haqqa taubatihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina haqqa isti'anih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir dalam rangka kita sama-sama menyimak nasihat terbaik di alam semesta ini, yaitu nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tentunya nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat salam kita sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yarhamukumullah, malam hari ini kita insya Allah akan bersama-sama mempelajari hadis nomor 706. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ya. Baik, kita sama-sama simak terjemahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia menghormati tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berkata baik atau diam saja. Ya, jamaah sekalian, di malam hari ini kita diajak untuk mengevaluasi kualitas keimanan kita, pengakuan keimanan kita kepada Allah dan pengakuan keimanan kita kepada hari akhir dengan tiga perbuatan di sini. Yang pertama adalah keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diam lebih baik. Ya. Jamaah yarhamukumullah, kita pelajari bersama-sama hadis ini dan tentu hadis ini semata-mata kita pelajari untuk mengevaluasi saja iman kita bersama. Kemudian kalau sudah ketemu evaluasinya, maka kita bisa tingkatkan atau kita pertahankan kalau memang sudah baiknya. Yang pertama adalah falyukrim dhaifahu, yaitu memuliakan tamunya. Ya, jamaah sekalian, hadis ini sudah diawali dengan kisah Nabi Ibrahim memuliakan tamu. Kita masih ingat betul bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak kenal dengan tamunya. Siapa tidak tahu, orang mana tidak ngerti, namanya juga tidak tahu, sama sekali nggak tahu. Ya. Bisa dibilang tamu tidak diundang. Ya. Kemudian
Nabi Ibrahim alaihi salam ini kepada tamu yang tidak diundang itu menyuguhnya itu tergopoh-gopoh, ya. Dan ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Sesegera mungkin, kemudian diusahakan untuk tersembunyi, ya, tidak nampak. Kalau bahasa kitanya nek le nggawa jajanan saka warung kira ora ketok. Sehingga dianjurkan oleh orang-orang tua kita dulu, kalau punya rumah jangan hanya punya pintu satu depan aja, tapi harus ada pintu samping, supaya ketika suatu saat menyambut tamu itu tidak melewati tamunya, supaya dirahasiakan. Ya. Ini punya pintu samping semua nggak ini? Punya ya. Nah, jamaah yarhamukumullah, untuk masalah fal yukrim ini, untuk memuliakan tamu ini ternyata sangat berpengaruh dengan nasib kita ketika kita menjadi jenazah, kemudian kita diberi syafaat oleh saudara-saudara kita yang menyolatkan kita bersama dengan kalimat wa akrim nuzulahu, ya. Wa akrim nuzulahu. Teman-teman sekalian masih ingat doa sholat jenazah ya? Ingat ya? Tentu yang pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua adalah sholawat, nah, yang ketiga adalah ya doa jenazah itu. Nah, doa jenazah itu satu diantaranya adalah wa akrim nuzulahu. Masih ingat terjemah bahasa Indonesianya? Pak Bandi bisa dibantu? Nggak ingat ya? Oh nggak ingat, nggak apa-apa. Namanya nggak ingat kan dulu pernah tahu kan? Ya, minta tolong sebelahnya. Wa akrim nuzulahu. Iya, yang lain barangkali sempat membuka Google. Gimana Pak Nu, bisa dibantu? Masih ingat? Iya, nggak apa-apa. Jadi wa akrim itu kan artinya muliakan, ya. Nuzulahu itu artinya adalah ketika nuzul, ketika turun, ya, ketika turun. Nah ternyata jamaah yarhamukumullah, nuzul itu aslinya kalau kita turut-turut arti bahasanya itu adalah jamuan. Jadi kalau kita minta doa kepada Allah untuk jenazah, siapapun jenazahnya, wa akrim nuzulahu, itu artinya ya Allah muliakanlah jamuannya. Ya. Jadi ketika kita berada di liang lahat itu kemudian oleh Allah itu disobyo-sobyo dengan jamuan yang istimewa. Begitu. Nah, ketika Rasul SAW mensolatkan satu jenazah, itu sebagian sahabat yang menjadi makmumnya itu sampai ngomong begini,
Saya ini begitu harunya dengan doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai saya pengen jadi jenazahnya. Ya. Saya sampai pengen jadi jenazahnya itu karena haru dengan doanya. Nah ini para sahabat ini kan begitu didoakan tahu artinya. Nah kalau kita ini akhirnya kita ini memimpin sholat jenazah saja itu jenengan mawon. Padahal Fatihahnya juga nggak keras, Pak. Jadi seandainya imamnya itu kok meneng wae. Allahu Akbar gitu kan. Allahu Akbar. Ora iso le maca. Itu ya ora ngerti kok makmum itu. Ya. Maka jamaah yarhamukumullah, mari bersama-sama saya mengajak kepada kita bersama di dalam berusaha untuk doa jenazah apabila kita menjadi jenazahnya atau ketika kita menyolatkan jenazah itu mari bersama-sama kita cermati dengan sebaik-baiknya dan kemudian nanti salah satu di antara doa itu terkabul adalah caranya kita ini berusaha memuliakan tamu gitu ya. Ini kira-kira habis pengajian ini jamaah sekalian ini, jamaah Borobudur nih kalau ada tamu, wah di sofio tenan ini ya. Gitu ya Mas Hari ya. Saya mati. Ya. Saya akan sebagian kutipkan doa jenazah tersebut meskipun saya yakin jamaah sekalian sudah hafal. Ya, saya bacakan sekaligus nanti kita sama-sama artikan maksudnya ya, biar terpotong-potong tapi sekalian memahaminya. Yang pertama adalah lafadznya Allahumma gfir lahu. Maksudnya Allahumma gfir lahu itu adalah bimahwis sayyi'at wadzunub, yaitu kita memohon kepada Allah supaya sayyi'at dan dunub, dosa dan keburukan ini ditimpa ya, ditimpa dengan apa? Di antaranya adalah ditimpa dengan doa kita bersama. Jadi keburukan jenazah itu kemudian tertimpa dengan doa kita bersama. Makanya kalau kita sholat jenazah itu imamnya bukan mengatakan sawu sufufakum. Jenengan pernah dengar nggak sholat jenazah kemudian sawu sufufakum itu? Belum pernah ya? Nah, tapi lafadznya adalah ahlisu doa aku. Ikhlaskan doa kalian. Ya, ikhlaskan doa kalian. Sehingga sholat jenazah itu bisa kita buat seikhlas-ikhlasnya. Supaya apa? Supaya menjadi syafaat. Supaya menjadi penutup kesalahan yang dilakukan oleh jenazah.
Allahumma gfir lahu. Kemudian warhamhu, yang bahasa Indonesianya adalah rahmati dia, itu artinya adalah biqabulit ta'at, yaitu ketaatannya selama hidup, terimalah ya Allah, terimalah ketaatannya selama sepanjang hidupnya. Itu artinya warhamhu. Kemudian wa'afihi, ya wa'afihi, yang arti bahasa Indonesianya wa'afihi itu berikan kepadanya afiah, ya, penjagaan, ya. Ada yang mengartikan ampunan juga. Itu artinya atau maksudnya adalah idfa'anhu al-makruhat wasalimhu minal azab, yaitu jagalah dia ya Allah dari segala sesuatu yang membuat dirinya tidak suka, ya. Jagalah dia ya Allah dari segala sesuatu yang membuat dirinya tidak nyaman. Wasalimhu minal azab, dan selamatkanlah dia dari azab, ya. Satu diantaranya adalah azab kubur, dan yang lainnya adalah azab jahanam secara umum. Kemudian wa'fu anhu, itu artinya maafkan dia. Bahasa Indonesianya maafkan dia. Maksudnya adalah ai amma waqa'a minhu min dunubin wa taksirin fit ta'at, yaitu kesalahan-kesalahan yang dia kerjakan berwujud kekurangan atau kekurang sempurnaan di dalam taat, ya, kekurang sempurnaan di dalam menjalankan ketaatan, ya. Misalnya kekurang sempurnaan itu kita sholatnya lupa-lupa, itu kan tidak sempurna. 4 rakaatnya sempurna tapi lali-lali gitu loh, ya. Kalau sebagian dari ucapan Khalid bin Walid ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mohon maaf saya lupa namanya, memang tidak disebutkan namanya dalam hadis tersebut, yaitu ada orang yang tidak terima dengan pembagian ghanimah yang dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasul, berbuat adillah engkau ini belum berbuat adil dalam membagi ghanimah ini. Nah kemudian Khalid bin Walid itu mengatakan, wahai Rasul, bolehkah saya penggal lehernya saja orang itu? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab begini, jangan, siapa tahu dia masih mengerjakan sholat. Khalid bin Walid mengatakan lagi, paling sholatnya antara ucapan dan hatinya nggak nyambung. Nah, teman-teman sekalian, pernah nggak hati dan ucapannya nggak nyambung ketika sholat? Ya, hati dan ucapan yang diucapkan tuh nggak nyambung sama sekali, nggak connect. Nah itu namanya taksiri ta'at namanya, yaitu kita melaksanakan sholat akan tetapi ada taksir, ada kekurang sempurnaannya. Nah itu kemudian diampuni dengan doa, yaitu wa'fu anhu. Ya, bisa dipahami ya. Wa akrim nuzulahu, ya. Wa akrim nuzulahu, bahasa Indonesianya adalah muliakan dia ketika dia diturunkan ke liang lahat itu. Nah, di sini diterjemahkan begini atau penjelasannya begini. Wan nuzulu fil asli ta'amud dhaif alladhi yuhayya lahu wal muradu huna ma yu'tihi Allahu wa yukrimu bihi abdahu inda liqa'ihi. Asli artinya nuzul itu adalah
uborampe suguhan makanan untuk tamu. Nah gitu, maka tadi saya sebutkan wa akrim itu adalah ta'amud daif alladzi yuhayya lahu, makanan untuk menjamu tamu sehingga tamu tersebut merasa betah. Wa yukrimu bihi abdahu inda liqaihi, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan jenazah tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala menyambut dengan rasa suka ketika menemui jenazah tersebut. Begitulah wa akrim nuzulahu. Ya. Kemudian wa wasi' madkhalahu, itu artinya adalah luaskanlah kuburnya, jamaah sekalian, karena kubur itu bisa luas bisa sempit. Ya, jangan kita bayangkan ning kono adem terus gelap, ya. Jangan begitu, itu alamnya sudah berbeda. Ya, alamnya sudah berbeda. Jadi di dalam hadis ini disebutkan adalah kita berharap kepada Allah supaya jenazah tersebut diluaskan kuburnya seluas-luasnya, sejauh mata memandang. Ya, kalau nggak percaya buktikan saja. Ya, memang sekali tempo, sekali waktu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sempit-sempitnya kubur itu memang memperlihatkan, ya. Itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada satu pertanyaan dari jamaah yang pernah bersama-sama saya belajar seperti ini, bertanya, dia memang ahli kubur, ya, memang sering kerjaannya itu memang di kuburan, gitu ya. Kemudian salah satu di antara jenazah yang dikuburkan itu nggak cukup terus, liang lahatnya itu nggak cukup terus. Jadi sudah diukur kan ketika mau membuat itu, sudah diukur, sudah dikasih ristan berapa gitu, sampai di sana kemudian nggak cukup, kemudian dilebarkan lagi, dimasukkan, nggak cukup lagi, dilebarkan lagi, nggak cukup lagi, sampai 3 kali itu nggak cukup. Nah terus kepiye iki? Ya akhirnya agak dipaksa. Nah kemudian selesai penguburan, jamaah sekalian, yang penggali kubur ini bertanya kepada tetangganya, mohon maaf, dulu semasa hidupnya bapak itu punya perbuatan apa ya? Oh kenapa pak? Tadi itu berkali-kali itu kok nggak cukup gitu. Kemudian para saksi itu, yang saksi itu akan sampai saksi kepada hari akhirat, itu mengatakan, oh dia memang suka ngerogoti galengan. Ya, suka urusan batas itu, suka nakal. Seperti itu. Itu Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberikan satu kejadian-kejadian khusus, ya. Dan itu ya karena saya berani berbicara karena orangnya masih hidup juga, insya Allah, dan kemudian memang dia sebagai pelakunya. Ya. Jadi wawasi madkhalahu. Ya. Kemudian waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad, dan cucilah ia dengan air dan salju dan barot, es, ya. Ini maksudnya jamaah yarhamukumullah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan sesuatu yang gaib dengan visualisasi yang gambaran yang jelas, karena air salju dengan air es itu untuk membersihkan bisa lebih bersih, ya, bisa lebih bersih, ya. Jamaah sekalian, jenengan pernah, saya yakin pernah lihat orang menyajikan air minum pakai es, ya. Itu singgi mecah-mecah es
Apa Pak? Biasanya palu, kalau esnya agak banyak itu, ya palu, dan palunya, kemudian palu itu tidak ngotori es, ya, tidak ngotori es, dan kemudian es itu dilemparkan di mana saja ya, dia tetap tidak kotor. Ya, wagsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa tahhirhu minadz-dzunub wal ma'asi. Bersihkan dia dari berbagai macam kemaksiatan. Wa anwa'il mutahhirat minal washi wad danasi. Saya mohon maaf, saya lupa itu artinya danas, itu saya lupa. Ya, mohon maaf, saya lupa. Ada, ini terjemahannya luar biasa sebetulnya, tapi saya lupa. Ya, kemudian selanjutnya adalah wanakihi minal khotoya, dan bersihkan dia dari kesalahan-kesalahan sebagaimana terbersihkannya yunakat thawbu al abyadu minad danas, ya. Ini danas saya mohon maaf lupa. Kemudian wa abdil hudaran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zaujihi. Jamaah yarhamukumullah. Ini artinya adalah dan gantikan rumah dia yang lebih baik daripada rumahnya, kemudian keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, kemudian istri yang lebih baik daripada istrinya, ya, dan selamatkanlah, masukkanlah dia ke dalam surga, serta hindarkan dia dari azab kubur atau dari azab neraka, ya. Singkatnya demikian jamaah sekalian. Jadi kembali kepada fal yukrim doifahu itu sangat mempengaruhi dengan kondisi kita ketika kita berada atau menjadi jenazah. Nanti kita akan disubyo-subyo disebabkan karena kebaikan kita kepada tamu kita bersama. Ya, jamaah sekalian, wallahu a'lam bishawab. Saya awali, di tengah kita ada sedikit perbedaan, dan yaitu perbedaan tentang doa Allah maghfir lahu. Ada yang Allah maghfir laha, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha, ya, ya. Yang lebih tepat seperti apa? Saya awali wallahu a'lam bishawab. Sampai saat ini yang saya ketahui, ya, adalah Allahumma gfir lahu. Tidak diganti dengan Allahumma gfir laha. Ya, baik kakung maupun putri. Sebabnya apa? Sebabnya adalah, pertama, kalau seseorang itu menjadi mayit, ya, maka dia sudah tidak lagi berposisikan sebagai laki-laki dan perempuan. Yang jenazah laki-laki ya disebut mayitun, yang jenazah perempuan juga disebut mayitun. Niki mayitatunnya teng pundi? Enggak ada. Kan kalau mayitun laki-laki, kalau perempuan mayitatun kan, mestinya kan begitu, tapi tidak.
tapi tetap kembali kepada mayyitun. Ya. Dengan bisa membaca lebih luas kalau ada perselisihan di dalamnya. Tapi saya sampai saat ini kembali kepada Allah maghfir lahu. Kemudian sebab yang kedua adalah ketika doa itu sampai kepada wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi. Nah, jadi yang paling bermasalah adalah ketika sampai kepada wa zaujan khairan min zaujihi. Artinya apa? Dan gantikan untuknya pasangan yang lebih baik dari pasangannya ketika di dunia, gitu kan? Nah, jamaah sekalian, ketetapan pasangan ini, wallahu alam bisawab, ketetapan pasangan ini yang pertama yang dimaksud dengan pasangan tersebut atau yang dimaksud dengan keluarga atau yang dimaksud dengan rumah ya ini adalah bukan zatnya ya, bukan zatnya tapi sifatnya, sehingga pasangan itu tetap balik seperti ketika di dunia, hanya mempunyai karakter dan sifat yang istimewa. Jadi jangan khawatir nanti kalau misalnya pasangannya tambah ganteng, terus pangling, enggak sama sekali, ya, enggak sama sekali. Sehingga kalau jenazahnya laki-laki, ya, maka nanti yang menjadi pasangannya di surga insya Allah, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, adalah istrinya ketika di dunia dengan paras yang sudah tidak sama, ya, paras dengan yang tidak sama. Kemudian kalau yang meninggal itu istrinya, gitu, ya, maka istrinya itu akan dikembalikan kepada pasangan hidupnya ketika di dunia. Ya. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, aku wegah nek rokahe meneh. Sama sekali tidak demikian, karena sudah punya sifat yang berbeda, ya, sudah punya sifat yang berbeda, sifatnya sudah sempurna. Kemudian jamaah sekalian, sampai saat ini dari beberapa literatur yang saya baca itu menyebutkan jamaah yarhamukumullah bahwa kalau yang meninggal itu perempuan, ini nyun pangapunten ya, mudah-mudahan tidak salah paham. Dan kalau ada yang mengganjal bisa ditanyakan atau didiskusikan, yaitu wanita yang meninggal itu, jamaah sekalian, tidak kemudian di sana diberi pasangan yang banyak, itu enggak. Bisa dipahami ya? Ya. Karena gambaran kita ini kadang-kadang, loh, lawong sing kakung we disediakan bidadari milih sak karepmu kok. Masa sing putri ora disediakan bidadara sak karepmu? Bukan demikian. Ya. Bukan demikian. Dan jamaah sekalian, bidadari itu adalah istrinya ketika di dunia. Jadi yang jadi bidadari itu adalah istrinya ketika di dunia. Ya. Dan kemudian dikasih pelayan-pelayan yang lain. Itu memang betul dikasih pelayan-pelayan yang lain, akan tetapi
pelayan-pelayan itu tidak seistimewa istrinya sendiri. Sehingga jamaah sekalian, wallahu a'lam bishawab, maka pasangan itu tetap akan, mohon maaf, terpuaskan dengan pasangannya. Begitu. Sehingga jamaah sekalian, tidak ada istilah kemudian wa abdilha zaujan khairan min zaujiha, itu tidak ada. Tidak ada. Maka kemudian tetap wa abdilhu daran khairan min dari, wa ahlan khairan min ahli, wa zaujan khairan min zauji. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian sama sekalian. Barangkali ada yang mau disampaikan, kita persilahkan. Ya. Monggo. Ya. Kalau kita mendoakan Allah berlaku berarti kita tidak punya rasa marah ya? Nggak punya? Nggak punya apa? Rasa marah. Oh, rasa marah. Oh, saya pikir pakai bahasa Jepang apa gitu. Nggak ada. Jadi jamaah sekalian, ini penjelasan hadis itu kan harus kita kembalikan kepada para ahlinya kan. Tidak bisa kita pikir-pikir sendiri kan. Jadi di salah satu jamaah yang saya juga dapati itu pernah curhat ke saya, Mas, saya itu ketika istri saya meninggal, aku liar ndonga wa abdilha zaujan khairan min zaujiha, ya aku ora pati srek. Lah saya itu cinta banget ya sama istri saya. Masa saya mau berdoa kepada Allah, ya Allah gantilah pasangannya lebih baik daripada pasangan sebelumnya. Lah aku kepiye? Gitu. Itu betul-betul nyata itu. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Ngerti nggih? Ya. Teman-teman sekalian, jenengan bisa bayangkan kalau jenengan berada di Madinah atau di Mekah. Ya. Ketika imamnya dia mengajak kita untuk sholat jenazah, jenengan arep maca nggo apa? Napa jenengan arep nengok sik jenazahe piro ya? Oh, lanang apa wedok? Oh, wedok we loro. Misalnya seperti itu. Wah, bahasa Arabe kepiye iki? Repot kita. Ya. Allah maghfir lahuma. Oh, perempuannya ternyata laki 1, perempuannya 3. Waduh, bagaimana ini? Wabdil apa, Pak? Akhirnya kerepotan kita, tapi ini hanya intermezzo saja kalau ini, ya. Intermezzo saja. Maka ketika imamnya ngajak kita untuk sholat jenazah, kemudian kita langsung saja Allah maghfirlah warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Cukup sederhana sekali. Betul? Ya. Ada yang mau disampaikan? Iya. Kalau yang suaminya meninggal, istrinya menikah lagi itu, yang suami meninggal itu ya, jamaah sekalian, wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu insya Allah di surga tidak rebutan. Ya, tidak rebutan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai saat ini penjelasan yang saya dapat adalah dikaruniai kepada pasangan terakhir. Ya, kepada pasangan terakhir. Selama pasangan terakhir tersebut adalah soleh solihah. Ya. Karena tidak menutup kemungkinan pasangan yang pertama itu soleh luar biasa, sementara pasangan kedua malah tidak soleh. Maka akan dikembalikan kepada yang soleh. Nah,
Dan tidak usah khawatir karena kita di hari akhirat itu sudah dicabut rasa irinya itu sudah dicabut. Ya. Rasa merinya itu sudah dicabut sehingga tidak ada sama sekali rasa meri. Adapun kita sekarang meri-meri itu kan ada tandingannya, Pak. Ada tandingannya. Ya. Seperti itu. Oke. Monggo. Ada sesuatu? Oke. Kayaknya khawatir juga nih. Ya. Ya. Ya, ya. Terkait dengan surga dan neraka, terkait juga dengan pasangan suami istri, adakah dalil yang bisa menjadi pedoman ketika suaminya masuk neraka, istrinya masuk surga? Adakah dalil yang menerangkan istrinya itu bisa mengangkat suaminya masuk ke surga? Begitu juga sebaliknya. Ya. Jamaah yarhamakumullah, dalil secara umum banyak sekali. Jadi jamaah sekalian, syafaat, ya, yang namanya syafaat itu kan pertama murni dari Allah. Yang kedua adalah yang Allah izinkan kepada Nabi untuk memberikan syafaat. Yang ketiga adalah Allah berikan izin untuk malaikat memberikan syafaat. Yang keempat adalah Allah memberikan izin kepada sesama mukmin untuk memberikan syafaat. Sesama mukmin. Jadi tidak perlu suami istri, tapi sesama mukmin. Jadi suami istri masuk di dalamnya gitu maksud saya. Ya, masuk di dalamnya. Nah, apa wujud syafaatnya? Di antaranya adalah jamaah sekalian, ini bisa dibilang saya juga berat mengatakannya. Jadi di kehidupan akhirat terkait dengan syafaat, ya, terkait dengan syafaat ini selama keimanan kita murni, jernih, tidak terganggu kemusyrikan, maka keimanan tersebut akan ada titik temu dengan orang-orang atau sesama orang yang punya iman, meskipun orang itu tidak kenal ketika di dunia. Nah, sehingga kalau keimanan kita ini sejajar, ya, sejajar, maka sesama orang yang beriman itu nanti Allah akan berikan izin untuk memberikan syafaat, yaitu mencari saudaranya yang sesama beriman ketika di neraka itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala firmankan, carilah saudaramu yang seiman, maka kemudian dicari untuk kemudian diberikan syafaat, dinaikkan ke surga oleh sesama orang yang beriman meskipun tidak kenal. Kata di dalam hadis tersebut, hadisnya cukup panjang, menyebutkan sesama orang beriman itu akan sangat kenal dengan keimanan seseorang meskipun orang itu tidak kenal ketika di dunia. Jadi orang-orang yang beriman yang terazab itu kelihatan. Ya, kelihatan. Saya ulangi, orang-orang beriman yang terazab yang masuk ke neraka. Saya sudah menyampaikan bahwa kalau surga itu kan steril, tidak boleh orang yang masuk surga itu sekecil apapun punya dosa itu nggak boleh, harus steril, betul-betul steril. Jadi kalau ada yang dosanya cilik,
Tetap nggak bisa, karena harus steril dari dosa. Itulah surga. Jangankan kok dosa, ya. Surga itu jamaah yarhamukumullah, itu nyun pangapunten, tidak ada BAB, karena memang harus steril dari hal-hal yang negatif, itu steril semua. Tidak ada BAB, tidak ada kencing, tidak ada. Nah, sterilnya sama dengan sterilnya dari dosa. Saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian, jenengan steril nggak dari dosa? Jadi kalau kita pikir persentase kita masuk surga berapa? Nah, teman-teman sekalian, jenengan pengen nggak dosa kita ini meraih steril? Kepingin nggak? Kalau kepingin, ahad depan datang lagi. Nah, yaitu bagaimana caranya supaya kita bisa steril dari dosa itu. Kan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya memberitahukan, oh begini caranya, oh begini caranya. Memang kita tidak bisa luput dari dosa, tapi ada cara untuk mensterilkan dosa. Nanti kalau saya lanjutkan sekarang, nanti sampai lebih-lebih lagi isanya. Jadi sabar menunggu sampai ahad depan saja. Sepakat? Mohon maaf hilaf dan salah saya. Dan kalau panjenengan kerso, ya, kalau panjenengan kerso saya kasih PR, ya. Karena tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu yang kedua adalah falyasil rahimah, ya, falyasil rahimah. Itu yang kedua, silaturahim. Kalau jenengan kerso saya kasih PR, nek kerso loh, nek enggak kerso enggak apa-apa. Jenengan silahkan catat, ini tulisan ini saya, ya, saya gitu. Kemudian siapa saja yang haram saya nikahi. Siapa saja yang haram saya nikahi. Nah itu dicatat. Ya. Jadi saya dikasih bulatan, ya. Kemudian dikasih tanda nanti yang haram saya nikahi adalah 1, 2, 3, 4, 5, terus sampai berapa? Nah itu yang nanti kita diberi tugas utama untuk bersilaturahim. Ya, karena falyasir rahimah itu diutamakan adalah orang-orang yang haram kita nikahi. Nah gitu. Ya? Ya. Baik. Mohon maaf sampai di sini dulu apa yang kita nasihatkan. Mudah-mudahan Allah tambahkan hidayah untuk kita bersama. Mohon maaf dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.